Bu Salma, janjikan bakal kembalikan uang pinjamannya? Iya, pasti saya ganti kok. Udah sore ah, saya duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, di terongnya gede banget. Cabenya? Bungkusin, Bang. Cabenya ada tuh. Bungkusin. Oh ini, siap. Ih, Bayim sama ini nih. Bayim habis ya? Iya, habis. Ini satu lagi, Bang. Mau dibeli nggak Aduh, nih? bentar Bu, sabar. Nih. Si Ibu mah. Ini, Bang. Iya, teman satu. Bu, masak apa ya? Saya nggak mau lagi ah ikut pengajian. Emangnya kenapa Bu Salma? Ya Adis, apa Ibu nggak bosen? Masa dengerin khotbah mulu? Mendingan juga tidur di rumah. Ya ampun, Bu Salma. Pengajian kita ini kan udah lama. Selain kita aktif di kerohanian, kita kan juga aktif menyantuni anak yatim piatu 2 minggu sekali, ya kan? Bersama, Nah, kan? justru itu sebenarnya saya tuh kurang setuju. Masa iuran bulanan nyantunin anak yatim aja? Sekali-kali liburan kayak gitu, makan-makan kek. Hei Bu Salma, aduh gimana sih? Kasian loh anak-anak yatim piatu itu, mereka sejak kecil dibuang sama orang tuanya dan sekarang tinggal di penampungan. Masa kita-kita yang punya nggak mau berbagi? Ya, malah digituin anak yatim. bener Bu. Salma. Ih, tau banget sih. Belum lama jadi warga sini aja udah sok ngajarin orang. Udah buruan sayurnya. Mana Bang? Mana nih yang sayur mana? Bu, kurang. 10.000. Ah, sayurannya aja nggak segar. Udah utang dulu. Jangan pelit jadi orang. Waduh. Utang lagi. Bagus banget deh ini. Ini bayu ya pasti ya. Itu loh waktu suami saya dinas di Eropa. Wah, enak banget ya kerjaan suaminya Bu Marni. Kalau saya jadi Bu Marni sih, saya pasti ikut juga tuh ke Eropa. Iya dong, saya juga dong. Alhamdulillah ya, semenjak suami saya kerja di sana menjadi manajer, karir semakin melesat. Emangnya, pamer aja. iya ada loh yang bertahun-tahun kerja cuma jadi karyawan biasa aja. Kasian deh, kasian banget deh. Ngomong apa kamu? Saya tahu kamu nyindir-nyindir Bang Haris. Apa maksudnya ya? Saya tahu ya, suami kamu itu jabatannya lebih cepat naik daripada suami saya. Cuman gak usah gitu lah jadi orang. Hei Bu Salma, semua orang juga udah tahu ya. Karirnya suami Bu Salma stuck aja. Emang kayak kita semuanya sudah jadi manajer tinggi ya. Nggak level. Kesian ya. Assalamualaikum. Salam. Kamu kenapa sih ya? Salma, kok dari tadi bengong aja? Aduh, gila. Itu di kantor tuh padat banget. Aku itu sampai nggak bisa. Sampai kapan kita kayak gini? Sampai kapan hidup miskin terus? Kapan kaya? Sabar dong sayang ya. Kamu tahu nggak? Aku malu sama Marni tetangga kita. Kamu tahu kan? Suaminya kerja di perusahaan yang sama kamu. Kamu kerja lebih lama dari dia. Dia sekarang udah jadi manajer bank. Sementara kamu masih jadi staff. Kenapa sih? Iya, semua orang itu rezekinya berbeda-beda sama. Yang penting kita sekarang bersyukur. Setiap hari kita dapat rezeki dari Allah. Jadi maksud kamu aku harus pasrah jadi orang miskin seumur hidup? Ya udah, kamu tenang dulu sana. Ya, yang penting kita akan ikhtiar, kita berdoa. Insya Allah kita pasti akan dapat apa yang kita inginkan. Ya. Aku bosan sabar. Pokoknya aku mau jadi orang kaya. Bang, nih kopinya. Terima kasih. Bang, besok kan si Hasan sunatan. Nah, gimana kalau kita adain acara makan-makan yang besar? Mendingan nggak usah deh. Namanya uang kita kan lagi nggak banyak. Mending kita simpen aja. Ya elah Bang, sekali-kali kenapa sih? Aku nih udah kepalang bilang, kalau
kalau besok sunatannya si Hasan tuh bakal gede-gedean. Pak, disunat itu sakit nggak? Enggak, paling cuma dikit sakitnya nih kayak gini. Nih, sakit ya? Ya cuma segitu doang, nggak apa-apa. Kamu kan anak kuat ya. Hasan, besok kan Hasan sunatan. Nah, gimana kalau Hasan undang teman-teman Hasan yang banyak ke sini? Mama bakal masak makanan kesukaan mereka. Sip. Beneran, Mah? Iya beneran dong. Asik, makan-makan. Mari, makan-makan. San, gini aja. Gimana kalau Papa bawain kamu makanan yang kamu suka daripada ngerayain gede-gedean? Kan lebih enak itu. Gimana? Bener, nggak apa-apa? Ya, anak pintar. Tuh, gimana? Asalnya nggak apa-apa kok, nggak dirayain gede-gedean. Dasar pelit. Sial. Kalau kayak gini terus aku bakalan gak dianggap lagi sama Marni dan juga ibu-ibu lain. Mama, Apaan sih orang lagi masak ganggu aja ah? Mah, Hasan butuh uang untuk biaya perjalanan karya wisata keluar kota di sekolah. Gak ada duit, minta bapak. Pak, Ya, minggu depan Hasan ada karya wisata di sekolah. Hasan boleh ikut kan, Pak? ya boleh dong sayang. Ya udah sekarang kamu minta uangnya sama mama ya. Tadi kata Mama minta aja ke Papa. Salma. Apa sih? Emangnya kamu nggak ada uang untuk karya wisata sekolahnya Hasan? Emangnya kamu ngasih berapa? 50 juta? Enggak kan? Ya udah. Salma. Aku kan ngasih kamu belanja sama kamu. Emang kamu nggak nabung? Duit belanjanya udah habis. Mau tau buat apa? Buat make up ya, terus buat baju. Perempuan banyak keperluannya, Bang. Salma, seharusnya kita prioritaskan keluarga kita. Anak kita yang paling penting, Salma, dibanding kepentingan kita dulu. Bang, udah deh ya. Capek ribut-ribut nggak jelas. Hasan, gini aja deh. Kapan tuh karya wisata? Besok apa minggu depan? Ya udah, nggak usah ikut, nggak usah pusing ya. Salma, Hasan, sabar ya. Kamu pasti berangkat kok karya wisata sekolahnya, ya. Yang penting sekarang kamu sabar. Bang, si Hasan mana? Oh, udah sekolah tadi udah berangkat karya wisata. Karya wisata? Duit dari mana? Ya, tadi aku ambil kalung emas kamu, aku gadein. Kamu ngadain perhiasan aku nggak bilang-bilang? Nggak izin dulu? Ya emang kalau aku bilang sama kamu, aku izin sama kamu, emang kamu mau kasih? Udah deh, kamu nggak usah panik deh. Nanti kalau aku udah uang, nanti aku tebus. Bang, sadar diri dong. Kamu mana mungkin bisa nebus duit aja pas-pasan. Kamu itu cuma staff, tahu nggak? Salma, insya Allah, semua rezeki itu dari Allah. Yang penting kita bersabar. Kita rajin ibadah. Udahlah bang, aku udah capek doa, sholat. Dari dulu juga kan aku sholat. Minta supaya kaya, minta supaya dikasih uang. Mana? Nggak ada hasilnya. Ngapain sih? Cuma tahu nggak? Astagfirullah, ya Allah. Istriku sekarang udah gelap mata. Semua hal diukur dengan uang dan materi. Berikanlah aku kekuatan untuk selalu sabar dan menyadarkannya, ya Allah. Disuruh ibadah mulu tiap hari. Gak bosan aku. Bu, ini apaan sih? Lihat dong. Oh ini Bu, Marni kan lagi nyalonin diri buat jadi ketua paguyuban di daerah kita. Emang sih dia masih muda dan masih baru tinggal di sini. Tapi dia orang baik Bu, saya yakin kalau kita milih dia, pasti kampung kita maju. Ibu, jangan kepedean dulu. Jangan gampang percaya. Saya sih lebih suka ya kalau ketua paguyuban ini asli orang sini. Warga sini udah lama. Bu Marni kan baru. Kalau nipu gimana? Sama kan tahu bahwa bapak sini semuanya kerjanya kantoran. Ibu-ibunya juga udah pada tua. Yang masih muda ibu sama Bu Marni doang. Bu Salma tahu nggak? Dana sumbangan iuran yang kemarin aja kan masih banyak yang belum kepakai. Iya Bu, masih banyak program yang belum jalan. Padahal uangnya udah banyak loh. Ya udah, kalau kayak gitu saya juga mau ngajuin diri jadi ketua paguyuban. Emangnya Bu Salma bisa? Saya bisa kok. Lihat aja nanti. Nih.
Astagfirullahaladzim, Salma. Kamu pakai marah-marah segala kenapa sih, Salma? Kesal, Mas. Mas tahu si Marni? Masa si Marni ngajuin diri jadi ketua paguyuban? Ih, amit-amit. Ya bagus dong, berarti kan dia peduli sama lingkungan di sini. Mas jangan so tahu. Mas tahu nggak si Marni itu orangnya kayak gimana? Si Marni itu orangnya sombong, gila hormat. Gak akan rela aku kalau sampai dia jadi ketua. Kamu jangan seuzon gitu. Iya, aku nggak seuzon. Kasih Marni waktu untuk membuktikan dirinya sendiri. Aku yang lebih tahu Marni itu kayak apa. Karena dari